Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fadli, Mahasantri Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi, di sesi pembuatan website sederhana menggunakan framework Bootstrap. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan website sederhana yang mana pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat halaman-halaman yang website yang akan kita buat sampai 100%. Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat halaman home, kemudian kita telah berhasil juga membuat halaman about, bisa dilihat oleh teman-teman, dan juga kita telah berhasil membuat halaman news, yang dimana pada halaman news ini cukup sederhana dan tidak repot bagi kita pemula, karena di news ini kita hanya membuat 4 kolom, yang dimana kolom ini berisi sebuah gambar, dan di bawah gambar tersebut terdapat sebuah ulasan atau simpulan dari berita yang kita ambil dari situs website resmi Sido News. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada penonton atau yang lagi menonton, karena memang di sini cuacanya lagi hujan, jadi suara hujan ini agak terdengar kerekam ya. Dan juga memang di sini lagi ada teman-teman saya yang lagi beraktivitas di pinggir di sekitaran lingkungan saya. Oke, langsung saja kita menuju codingan. Nah, ini adalah codingan yang seperti biasa saya menggunakan text editor Visual Studio ya. Jika teman-teman ingin memakai text editor yang lain silahkan saja, karena memang ini gimana enaknya aja ya, sesuai keinginan si programmer saja. Kita langsung saja membuat halaman baru yang bernama Sakan Personal Trainer dengan ekstensi filenya yaitu HTML. Kemudian kita lihat terlebih dahulu seperti apa halaman personal yang akan kita buat ini. Kita lihat, nah ini adalah halaman personal trainers yang akan kita buat, yang dimana personal trainer ini termasuk ke dalam bagian service dari pelayanan Gehild ini. Bisa dilihat kita akan membuat gambar dan beberapa elemen yang bisa kita rencana buat nanti kita buat ya. Ini ada gambar, lalu di sini ada sebuah teks, kemudian di sini ada LI ya, ini membuatnya menggunakan LI, dan juga ini menggunakan LI. Nah, untuk bagian ini kita akan membuatnya menggunakan kolom, yaitu kolom 6666, yang dimana dalam kolom ini terdapat sebuah icon. Oke, langsung saja kita buat agar durasi video ini tidak terlalu memakan waktu atau terlalu panjang. Karena kita di sini melihat header dan footer dari about sampai kontak ini sama, maka kita akan menyalinnya saja dari halaman sebelumnya. Kita salin saja dari halaman about atau news saja ya, biar simple. Kita arahkan kursor ke sini, kemudian Ctrl A lalu salin menggunakan key Ctrl C. Kemudian di sini kita paste. Oke, jika telah selesai kita hapus bagian konten yang tidak kita butuhkan. Untuk navbar kita minimize, dan bagi untuk footer juga agar kita menghapusnya tidak repot. Ini akhir navbar, berarti kita section ini kita minimize lalu kita hapus ya. Nah, oke. Nah, ini akan kita buat ya bagian ini. Sebelumnya kita akan mengarahkan linknya terlebih dahulu. Kita tulis di sini personal. Oke. Kemudian bagian about juga. Kemudian bagian news juga. Personal trainer. Baik, kita langsung lanjutkan menunjuk codingan
bagian personal trainer. Di sini kita akan membuat sebuah section terlebih dahulu untuk membedakan dari setiap elemen yang akan kita buat. Mengapa saya menggunakan section? Karena jika kita melihat sebuah codingan itu agak pusing jika gak ada pembeda. Jadi saya membedakannya bukan hanya dengan komentar saja, tapi dengan section. Kita tulis di sini program, atau gini, awal biar sama semua, program detail. Nah begini. Kemudian di sini akhir program detail. Baik, kita bikin di sini tag yang bernama section yang memiliki kelas program detail area. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah container, lalu di dalamnya kita membuat tag row untuk membuat karena di mana kita akan memasukkan kelas call, maka kita harus membuat row, kelas row terlebih dahulu, kelas row. Kemudian kita bisa dilihat di sini ini terdapat dua kolom yang terbagi ya. Ini satu row yang dimana dalam satu row ini kita bagi menjadi dua kolom. Ini menggunakan kolom 9. Lalu untuk menu yang ada di sidebar ini kita gunakan atau kita beri dia dengan jumlah call 3. Baik, di sini kita tentukan call MD9. Lalu kita buat row. Oke. Mengapa buat row lagi? Karena di sini kita akan membuat kolom yang full. Jika kolom yang berada dalam kolom ya, kita harus membuat jadi kolom, kemudian bikin row kembali. Dalam kolom 9 ini terdapat beberapa row atau beberapa kolom lagi, maka kita akan definisikan dia menjadi kolom MD misalkan 12. Baik, ya, bisa diperhatikan saja pada codingan ini jika teman-teman belum mengerti atau masih belum kesampaian ya, belum tergambar ya maksudnya, bisa dilihat saja. Jadi di sini kita bikin row yang dimana dalam row ini terbagi dua kolom. Nah, yang kita tulis ini atau yang kita ketikkan yang panjang ke bawah ini ya, ini dia berada di dalam kolom MD9. Oke, kita buat di sini misalkan call MD12. Kita full ya, ini call MD12 khusus untuk gambar saja. Kita kasih tag image, lalu kita kasih gambar biar langsung kita cek saja gambarnya. New 1 misalkan, kemudian kita kasih dia kelas fluid img fluid. Untuk apa fluid ini? Fluid ini agar si gambar ini responsif, atau jika teman-teman yang sudah tahu seperti atribut buat max width 100%, nah itu sama saja dengan kelas yang bernama image fluid. Kita Ctrl save, lihat terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Kita save as, kemudian klik bagian sini. Nah, ini sudah tertampilkan ya. Oh ya, maaf salah, bukan news. News ini bagian berita. Kita swim ya, swim 1 misalkan. Oh ya, emang swim 1. Oke, kita refresh kembali. Nah, sudah tertampilkan. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah ini H ya, H2 atau H3 bisa. Kita kasih H2 kemudian paragraf. Kita bikin di sini misalkan call MD12, lalu kita kasih dia H3 saja. Kemudian di sini ada program detail. Lalu kita di sini tag B, kita salin saja dari halaman yang sudah kita buat. Oke, Ctrl C, lalu kemudian kita paste di sini. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, sip. Lalu untuk bagian benefit of training,
Kita langsung saja, sepertinya ini terbagi dua ya, jadi kita bikin row kembali, atau tidak kita bikin row juga gak apa-apa, bisa. Karena dia sudah full kita pakai ya kolom MD12 ini, maka jika kita tambahkan kolom, dia akan otomatis berpindah ke bawah. Karena jatah setiap row itu kolomnya yaitu 12. Kita bikin di sini misalkan col MD7. Sisanya yang 4 kita buat gambar. Oh, 5 ya maksudnya. Kita kasih di sini H3. Ini judulnya benefit of training. Benefit of training. Baik, kita paste bagian paragrafnya, maksudnya copy ya. Oke, sip. Lalu untuk gambarnya, dia dikasih jatah kolom 5, karena 5 12 dikurangi 7, sisanya berarti 5. Sip. Kita bikin di sini col MD misalkan. Oh iya, di sini belum bikin listnya ya, seperti ininya. Kita belum bikin listnya. List ini kita menggunakan LI ya. Maaf, kita bikin dulu UL, kemudian dalamnya ada LI, dan di sini juga terdapat icon. Oh oke, di sini kita tambah icon terlebih dahulu dengan nama FA Angel double, kemudian right. Kenapa right? Ini left bisa, right bisa, karena dia menuju ke arah kanan. Bisa dilihat. Nah, ini akan hasil ya. Oke, kita bikin untuk kontennya atau keterangannya itu misalkan menjaga kesehatan otot dan tulang. Kesehatan otot dan tulang. Sip. Oke, di sini sudah tertampilkan. Untuk selanjutnya kita paste saja ya. Bagian ini kita paste saja atau copy saja. 1 2. Sip. Kemudian di sini kita akan membuat image-nya ya. Seperti yang tadi kita akan buat, namun tidak jadi karena untuk biar rapi gitu codingannya, kita tersusun setiap kolom atau setiap elemen itu bereskan dulu yang kolom tersebut. Kita bikin di sini col MD5. Lalu kita masukkan gambarnya saja. Image lalu swim tree, lalu di sini kita masukkan kelas yang bernama image fluid. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah berhasil. Sekarang tinggal kita coba untuk memasangkan style pada halaman yang telah kita buat ini ya. Kita buat di sini untuk stylenya misalkan personal trainer.css. Kita hubungkan dulu karena ini bersifatnya bukan inline. Biasanya kan di header atau inline langsung dari tagnya. Nah, ini kita bersifatnya kayak lokal ya, folder lokal. Kita kasih di sini link, kemudian custom personal trainer. Oh, ini di halaman about, maaf salah. Kita Ctrl X lalu kita pindahkan saja ke sini. Nah, di sini ya. Untuk news mungkin kita hapus saja. Kita acuannya about aja ya untuk bagian header dan footernya. Header ya maksudnya. Oke, sip. Sekarang kita perhatikan semua teks paragraf yang ada di dalam kolom 9 ini, dia memiliki warna yang seperti ini ya. Maka kita pasang saja langsung di sini. Misalkan di col 9 ini kita pasang langsung saja, kasih kelas text muted.
Nah, kemudian LI juga ya, personal trainer. Misalkan di sini kita definisikan jadi semua LI itu list style type-nya kita kasih none. Oke, hilang. Kemudian kita edit bagian sini ya, program detail ini kita rubah fontnya dan juga warnanya untuk bagian header, bagian title ini ya. Oke. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Ini kita close dulu ya biar rapih. Ini close, kemudian ini news, close. Sekarang hanya ada 2 tab. Kita kasih semua tag yang ada, tag H3 yang ada di halaman about atau personal trainer ya, maaf, personal trainer, kita ubah dia warnanya. Misalkan untuk fontnya kita kasih misalkan dia 600, lalu ukuran 2 pixel, ininya 1. Untuk jenis fontnya kita kasih Poppins. Coba kita lihat. Oke, berhasil. Lalu untuk warnanya kita kasih misalkan 24 saja. Oke, sip, berhasil ya. Coba kita kasih jarak biar tidak berdempetan. H3 bagian sini saja di call-nya, misalkan MT4. Oke. Kemudian di sini juga kita kasih oh ya, kita belum merubah susunan paragrafnya ya. Kita ubah. Jadi kita ubah aja ya semua paragraf yang ada di sini. Memang paragraf cuman ada 2 paragraf. Oh iya, satu lagi yang ada di sini juga paragraf. Kita tinggal nanti kita nonaktifkan saja untuk bagian sini ya. Kita kasih di sini paragraf. Untuk paragraf kita kasih style, fontnya misalkan dia 400 saja. Lalu kasih dia 70 pixel, kemudian 28 pixel begininya, dan di jenis leto untuk style, font stylenya. Kemudian untuk colornya, oh ya, colornya kita sudah ubah text mode aja semua. Mungkin untuk letter spacing ya 0,20 pixel. Oh, kita kasih dia 8 saja. Dan teks eigennya kita kasih justify. Kita lihat. Oke, berhasil ya. Kita kasih dia 6 saja. Oke. Kita kasih jarak ya, untuk benefit of training dan juga gambar ini kita kasih jarak dia sama MT4 ya, MT4. Kemudian di sini juga kita kasih dia MT5 ya, ini MT5 biar dia agak turun. Oke, sip. Oh ya, untuk paragraf ya kita kasih dia MT23. Kita kasih jarak ya antara titel. Oke, sip. Kemudian kita akan edit bagian ininya ya, list ini ya, kita edit. Kita geser ya, kita geser ini biar dia bergeser ya. Kalau ini kan ya sejajar dengan paragraf, maka kita bikin kelas saja ya. Untuk sini misalkan UL nya kita kasih kelas, kita beri kelas dia yang namanya benefit list saja.
benefit list, kemudian kita paste atau copy di sini ya. Oke. Lalu di sini kita kasih dia, oh ya, kita definisikan dulu untuk selektornya li, tag li ya. Jadi logikanya gini, CSS tolong carikan li, tag li yang berada di dalam kelas benefit underscore list. Langsung kita kasih di atribut keterangan font, lalu di sini kita kasih 17 pixel untuk ukurannya. Di sini kita 38 dengan jenis huruf leto. Kita letter spacingnya yaitu 0,6. Lalu padding leftnya, padding left 35 pixel. Kemudian untuk posisinya kita kasih dia relatif atau gak usah ya. Untuk posisi kita lihat dulu di sini. Oke, telah berhasil. Mungkin di sini tinggal kita edit saja bagian iconnya. Sama ya, selektornya seperti yang di atas. Kita definisikan begini, li. Di dalam li ini ada terdapat sebuah tag i. Lalu kita kasih dia color 9A3. Nah, 9A3 C339. Saya lupa nih warna dasarnya apa. Kita lihat di sini. Oh, ini 9AC339. 9AC339. Oke. Kita lihat. Sip. Kita kasih dia margin drag. Kita kasih misalkan 10 pixel. Lalu sudah mirip ya seperti yang ini. Oke. Kita langsung saja buat halaman atau elemen bagian yang ini ya. Langsung saja kita bikin col 6. Kita masukkan dulu dia ke dalam col 12 saja ya. Col md 12. Lalu kita buat dia row kembali. Lalu di sini kita bikin dia col md 6. Kemudian kita bikin satu kolom saja ya. Untuk sisanya kita paste saja karena semuanya sama. Jadi cara cepat kita mengoding itu, jika ada elemen yang sama, kita jangan mengutamakan dulu konten atau keterangan yang ada di dalam elemen tersebut. Kita cukup paste saja untuk wadahnya ya. Untuk kontennya kita terakhiran saja. Dalam col md6 ini terdapat sebuah icon. Kita kasih dia iconnya, misalkan yang satu saja. Yang pertama icon utensils. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, muncul ya. Kemudian kita bikin atau buat, kita masukkan di sini div yang bernama media left, dimana dalam media left ini terdapat sebuah keterangan H4 ya. Misalkan nutritions, apa di sini keterangannya, nutrition strategis. Kita paste saja di sini, salin. Oke. Kemudian untuk keterangannya juga kita salin. Ini menggunakan P ya. Kita cek. Oke, sip. Di sini sudah tertampilkan ya. Kemudian kita akan buat stylenya. Kita langsung ke style personal ini ya.
Oke, sebelumnya kita coba lihat terlebih dahulu halaman HTML-nya. Nah, di sini kita sepertinya belum menambahkan sebuah kelas khusus buat custom kelas kita ya. Karena ini custom yang default dari Bootstrap-nya. Takutnya ya ada bentrok ya, maka kita bikin saja di sini. Misalkan untuk ini row, kita kasih dia media row. Lalu untuk di sini di call MD6 ini kita kasih dia kelas media layanan. Baik, kemudian cukup mungkin ya untuk mendefinisikan bagian AI. Kemudian untuk H4 dan juga paragraf kita ambil saja, mungkin gak apa-apa lah, kita coba saja yang ini ya, media left. Kita pakai selektor yang ini untuk mengambil H4 dan juga paragraf yang berada dalam kelas media left ini. Oke, kita langsung saja. Kita kasih style untuk media row. Untuk media row ini kita kasih dia border 1 pixel ya, solid. Kemudian untuk kode warnanya, coba yang ini kita lihat coba. Oke, udah ada ya. Kemudian kita kasih style bagian media i nya ya, ini media i. Coba kita lihat terlebih dahulu di sini. Media layanan iya. Sepertinya kita salah, ada yang lupa ya. Dimana-mana ada media left, pasti di sininya kita harus menampilkan media lah. Media itu ya dia merupakan dokumentasi dari Bootstrap-nya. Media ya. Kita buat di sini misalkan untuk media i-nya kita kasih dia dengan dulu margin. Mungkin untuk warnanya seperti biasa, warna dasarnya. Kemudian kita kasih dia ukuran font size ya, font size misalkan 40 pixel. Kita lihat terlebih dulu. Oke, berhasil. Kemudian di sini kita ubah posisinya ya. Coba kita kasih untuk margin tarik agar ada jarak antara paragrafnya. Misalkan kasih dia 8 pixel. Terlalu kebesaran, coba 10 saja. Oke, kemudian margin topnya kita kasih 50. Sip. Kemudian kita akan membuat jarak antar konten dan kolom media layanan. Kita kasih border ya, 1 pixel, solid, kode warnanya S99 kita samakan. Lalu untuk marginnya kita kasih 0. Kemudian kita kasih jarak ya, padding di semua sisi. Oke, sip, berhasil. Kemudian kita akan merubah bagian teksnya ya. Untuk media left kita kasih dia padding coba 20 padding left ya, pixel. Oke. Kemudian media left ya, H4 ya, kita rubah dia fontnya 600, kemudian di 8 pixel per 1 dengan jenis huruf Poppins. Lalu untuk color kita kasih 2424 seperti biasa. Lalu untuk padding bottomnya agar dia ada jarak ya, 10 pixel mungkin cukup. Kita lihat. Oke, sip. Untuk bagian media left paragraph kita unset bagian text alignnya.
Oke, lalu mungkin perubahannya apa ya, mungkin sama ya, P sama ini aja ya, samakan seperti yang ada di paragraf yang lainnya. Mungkin letter spacingnya kita rubah saja, misalkan 0,4. Sip, ini udah sama ya, kita salin saja col MD6 ini menjadi 4. Nah, lalu di sini dikali diperhatikan oleh teman-teman, untuk kolom 1, 2, 3, 4 ini ada perbedaan bagian backgroundnya, yaitu untuk kolom yang 1 dan kolom 4 ini memiliki background yang agak gelap dikit. Maka kita kasih dia di col MD yang pertama kita kasih dia BG dark. Coba kita custom saja ya. Kemudian di col MD yang terakhir BG dark, kita custom warnanya, maaf, background color FA. Coba, oke, berhasil ya. Kita kasih jarak, ini berdempetan navbar antara konten dan juga seperti yang di bawah ini. Untuk footernya mungkin sudah cukup, tapi untuk yang di atas kita kasih jarak, misalkan pada bagian sini ya, MT 5. Oke, berhasil. Sekarang sisanya kita akan membuat side ya, tapi ini belum ada jarak ya. Kita kasih untuk col MD ini MT 3 saja, coba. Oke, 4, coba 4. Oke, sip, berhasil. Selanjutnya kita akan bagian sidebar. Coba kita rapikan. Untuk MT6 kita kasih PT 3, kita tambah ya. Oke, sip, agar dia sejajar dengan paragraf ini. Coba kita kasih PT 5 saja langsung, terlalu besar 4. Nah, sip, sudah sejajar. Kemudian di sini kita akan membuat sidebar, menu bar ya, menu bar, atau bisa disebut sidebar, menu-menu yang ada di kirinya ya, di kanan maksudnya, kanan sidebar ini. Kita buat setelah kalau ini kita minimize. Sip, kita masukkan di sini col MD 12,9, berarti sisanya 3. Kita buatnya menggunakan UL ya, UL LI. Misalkan di sini renang, lalu kita paste saja 1, 2, 3, 4. Ini jumlahnya berapa? Ada 5 ya, tambahkan lagi 1 lagi. Oke, sip, kita kasih kelas. Misalkan di sini kita kasih kelas plan menu. Lalu untuk LI-nya yang renang kita kasih dia kelas active. Lalu kita cek terlebih dahulu. Oke, sip, telah tampil. Kemudian kita akan masukkan keterangan yang ini ya, gambar dan juga info kontak. Baik, kita kasih setelah UL kita masukkan ke dalam tag anchor, lalu image
swim 3, kemudian kita beri kelas dia fluid img fluid. Baik, sisanya untuk alamat dan info email ya, info email dan juga info kontak. Dalam ini ada iya Font Awesome, misalkan untuk kontaknya kita saldo saja. Oke, sip, sudah tampil. Kemudian untuk bagian emailnya kita beri dia FA paper ya, ini udah ada di itunya di situs resmi dari Font Awesome. Sip. Lalu di sini kita kasih keterangan info fitness coach. Oke, sip. Mungkin kita kasih BR di sininya. Sekarang kita akan membuat stylenya ya. Kita langsung saja pergi ke file yang bernama personal trainer.css, lalu kita selektor ya, plan menu li. Kita definisikan a nya ya, karena li ini dalamnya ada a. Kita kasih dia fontnya misalkan di sini font, untuk font misalkan 600 seperti biasa, kemudian 17 pixel, 55 pixel dengan jenis fontnya Poppins. Lalu untuk colornya 2424, background FI ya, F1 mungkin F1 yang cocoknya. Kemudian untuk border left 1 pixel, mungkin 4 pixel lah. Solid, kemudian warna D2 kita cek ini plan. Oh, kita lupa memasukkan tag EA nya ya, jadi seharusnya kita masukkan A ya setelah li ini, A, kemudian paste, lalu kita copy saja 6. Kita lihat hasilnya. Oke, sip, sudah terdeteksi. Untuk bagian renang ini kita sama masukkan A juga. Sudah ya, kita kasih style kembali, kita lanjutkan. Kita lupa masukkan paddingnya 20 pixel, lalu margin untuk bottomnya biar tidak ada jaraknya, dan displaynya ya, yang terutama ini displaynya kita kasih dia blok agar tampilannya itu berbentuk blok.
Oke, berhasil. Sekarang kita akan mengurus bagian aktifnya ya. Bagian aktifnya jangan lupa. Jadi ketika di halaman ini, jadi untuk si aktif dia berbeda ya. Jadi otomatis setelah terhover line menu misalkan LIA aktif. Background colornya menggunakan warna dasar seperti ini. Kemudian border color dia hijau tua ya. Nah seperti ini. Kemudian warna teksnya kita kasih dia putih. Aktif, kelas aktif. Mungkin aktif ini kita pindahkan ke tag anchor. Oke, berhasil. Dan juga kita akan mengurus bagian hovernya. Hovernya untuk bagian LI ya. Kita hover di sini dot plan LIA hover. Jadi ketika dia hover dia akan memiliki warna yang berbeda. Kita hilangkan text decorationnya non. Kemudian untuk backgroundnya warna dasar, lalu colornya putih. Kemudian untuk border leftnya ya, border left kita dia 3 pixel, kemudian solid, dan warnanya menggunakan seperti yang di atas 41 F1F. Sip, berhasil. Tapi kelihatannya ketika menghover ini dia terlihat tidak lembut ya. Kita kasih dia transisi. Sip. Kayaknya ini kurang tebal ya untuk bordernya. Kita kasih dia 5 coba. Sip. Kemudian kita akan mengedit bagian ini ya. Setelah gambar ini kita kasih dia jarak. Oke, sip. Lalu untuk F upon ini kita kasih kelas aja ya, atau plan menu langsung kita kasih A mungkin ya, bisa. Kita coba plan menu A. Untuk displaynya gak usah ya, karena udah ada BR tadi. Mungkin untuk fontnya 600, kemudian 18 pixel, lalu 38 atau 36 pixel, dan jenis fontnya Poppins. Kayaknya tidak terdeteksi. Plan menu, plan menu apa, mungkin ini kita kasih side bar. Kita ganti ya, yang ini side bar. Oke, terdeteksi. Kemudian kita rubah warnanya, color 2424, lalu untuk sidebar A ketika di hover text decoration kita non, lalu dengan color ini warna dasar. Oke, dan juga untuk transisinya kita kasih 0,3.
di sini terlihat agak berdempet, kita kasih spasi, lalu kita refresh. Oke, berhasil. Mungkin agak jarak dikit ya, MT1. Baik, mungkin cukup untuk video pertemuan untuk kali ini. Di sini kita telah berhasil ya membuat seperti halaman ini. Untuk konten atau teksnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini hanya kita tinggal mengganti kontennya saja. Kita tutup untuk pertemuan untuk video tutorial pada kali ini ya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau memang saya kata-katanya agak keceletot gitu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.